Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Astana Tama. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan share agar channel ini bisa selalu hadir untuk membawa pemirsa menelusuri keberadaan makam-makam waliullah di berbagai tempat, khususnya wali-waliullah yang belum dikenali secara luas oleh masyarakat umum. Pemirsa, kali ini kita berada kembali di Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Tepatnya di depan Musola Al-Huda yang berada di RT 04 RW 02, yang lokasinya berjarak kurang lebih 300 meter dari Balai Desa Leran ke arah barat. Di tempat ini dimakamkan seorang waliullah yang oleh masyarakat setempat populer dengan sebutan Mbah Goib. Meskipun ada juga yang menyebut dengan nama Imam Goib, Abdullah Goib. Bahkan ada yang menyebut dengan nama Goibul Karim. Bersama beliau ini dimakamkan juga santri beliau yang juga seorang waliullah yang bernama Muhammad Burhan Ali. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat setempat, keberadaan Mbah Goib ini bermula dari adanya wabah penyakit hebat yang melanda penduduk di tempat itu. Karena keganasan wabah itu, banyak penduduk yang pagi sakit, sorenya meninggal. Sore sakit, malamnya meninggal. Malam sakit, paginya meninggal. Di puncak kepanikan yang mencekam itu, Bupati Tuban kala itu mengeluarkan sayembara yang isinya, barang siapa yang dapat menanggulangi wabah itu akan diberikan ganjaran yang besar. Namun ditunggu dari waktu ke waktu, ternyata tidak ada juga yang merespon sayembara itu. Tapi anehnya, wabah penyakit itu secara misterius berhasil disembuhkan seiring dengan kedatangan dua orang asing di tempat itu. Orang asing itu membuat sumur jubin dengan jubinan yang terbuat dari kayu jati. Air sumur sangat melimpah. Dengan air sumur itu, orang-orang di sekitar lokasi, lebih-lebih yang sedang terjangkit wabah, diminta untuk minum dan mandi. Sungguh keajaiban itu terjadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang terkena wabah itu dapat disembuhkan. Sejak saat itu, lokasi terjadinya wabah diberi nama Tambar, artinya telah tawar atau sembuh dari wabah tersebut. Bahkan tidak hanya sampai di situ, karomah Mbah Goib ini sampai beliau wafat pun masih bisa disaksikan oleh orang-orang di sekitar makam beliau. Yaitu apabila tuba atau racun dibawa melintas di dekat makam beliau, maka tuba atau racun itu akan tawar dengan sendirinya. Karomah Mbah Goib yang lain, apabila ada kuda yang sakit, kemudian dibawa mengitari area makam beliau sebanyak 3 kali putaran, kuda tersebut akan sembuh. Lantas, siapakah sesungguhnya Mbah Goib ini? Ada satu sumber yang menyatakan bahwa Mbah Goib ini seorang pendatang yang sampai saat ini belum diketahui dengan pasti dari mana tempat asalnya, karena memang beliau sendiri merahasiakannya. Tapi sumber itu lebih lanjut menyebutkan bahwa Mbah Goib ini dilahirkan sekitar tahun 1710 Masehi dengan tanpa keterangan di mana beliau dilahirkan. Wafat pada usia 106 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1816 Masehi. Adapun nama asli beliau adalah As-Sayyid Idris Al-Habsyi. Identitas beliau ini terkuak setelah makam beliau direnovasi, tepatnya pada hari Kamis Legi, tanggal 24 Januari tahun 2008, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram tahun 1429 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan renovasi berikutnya pada hari Senin Pahing,
tanggal 4 Februari tahun 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram tahun 1429 Hijriah, dan dilanjutkan lagi pada hari Kamis Legi tanggal 24 Desember tahun 2009 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram tahun 1431 Hijriah. Renovasi makam Mbah Goib itu atas nasihat dan arahan dari almarhum Mbah Kiai Haji Muhammad Nur Kadim Marzuki, serta dari pesan spiritual Mbah Goib sendiri kepada salah satu peziarah yang sering menziarahi makam beliau. Bunyi pesan beliau adalah, "Tulung sampai noneng dulurmu fulan, kembang pring iku ora angger taun ceblok." Wis ngono ya. Setelah ditelusuri secara spiritual, pesan tersebut mengandung pesan sudah saatnya saat ini untuk merawat atau memperbaiki makam beliau. Bahkan beliau sendiri yang memilihkan hari untuk pelaksanaan renovasi, yaitu pada hari Kamis Legi tanggal 15 Muharram tahun 1429 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Januari tahun 2008. Sementara itu, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Mbah Goib ini memiliki nama Ghaibul Karim. Beliau mempunyai 5 orang putra-putri, 3 orang putra, 2 orang putri. Salah satu putra beliau yang bernama Ahmad Asrori adalah seorang wali majdub yang wafatnya mendahului Mbah Goib. Namun sampai saat ini, keberadaan makam beliau belum diketahui. Adapun 2 orang putra beliau yang lain hijrah meninggalkan desa Leran, sedangkan 2 orang putri beliau menikah dan menetap di desa Leran. Menurut sumber ini, sebagian dari dzurriyyah atau keturunan Mbah Goib saat ini berada di sekitar Masjid Al-Islah di Saleran. Sumber ini juga menyebutkan bahwa makam kewalian Mbah Goib atau As-Sayyid Idris Al-Habsyi adalah kutub. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi tentang keberadaan makam Waliullah As-Sayyid Idris Al-Habsyi, seorang wali mastur, wali yang tersembunyi, yang merupakan dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW, yang lebih populer dengan sebutan Mbah Goib, yang berada di Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Semoga informasi ini mampu mengetuk sekaligus menggerakkan hati kita untuk lebih peduli, ikut merawat dan menjaga makam-makam waliullah, lebih-lebih yang masih terlantar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.